Jokowi bahagia atas capaian timnas U23, Rafael absen di semifinal. Presiden RI Joko Widodo ikut gembira setelah kemenangan timnas Indonesia U23 atas Korea Selatan. Jokowi mendoakan Garuda Muda bisa menembus Olimpiade Paris. Timnas U23 mematahkan prediksi dengan menyingkirkan Korea di perempat final Piala Asia U23 2024. Indonesia bermain imbang 2-2 dengan Taekwondo Warriors sampai extra time. Kemudian unggul 11-10 dalam adu penalti untuk memenangi permainan sekaligus maju ke semifinal. Prestasi luar biasa dari tim nasional sepak bola U23 Indonesia setelah mengalahkan Korea Selatan di perempat final Piala Asia AFC U23. Pertama kalinya Indonesia berhasil mencapai babak semifinal di kompetisi ini, saat bersejarah. Selamat kepada timnas Garuda Muda. Semoga dalam babak semifinal Indonesia dapat memanfaatkan peluang sebaik-baiknya dan meraih tiket menuju Olimpiade Paris 2024. Teruslah bersemangat timnas Indonesia, tulis dalam akun resminya Presiden Jokowi. Sementara itu, Rafael tak bisa bermain saat timnas Indonesia U23 menjalani semifinal Piala Asia U23 2024. Pemain 21 tahun menjalani hukuman akumulasi kartu pasca laga melawan Korea Selatan. Dalam laga itu, Rafael mendapat kartu kuning. Dia melanggar Eom Jisung pada menit ke-20. Dengan kartu kuning tersebut, Rafael sudah tercatat mendapat 2 kartu kuning saat melawan Yordania dan melawan Korea Selatan. Pecundangi Korea Selatan, Rafael Struik ungkap rahasianya. Timnas Indonesia U23 memetik kemenangan atas Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23 2024. Indonesia unggul 2 kali berkat pres Rafael Struik pada babak pertama. Korea Selatan menyamakan kedudukan dengan gol bunuh diri Komang Teguh Trisnanda dan gol dari Jeong Sampin. Indonesia unggul jumlah pemain pada menit ke-70. Lee Yung Jun mendapat kartu merah langsung. Pelatih Korea Selatan Hwang Sung Hong juga diusir dari lapangan pada masa injury time babak kedua. Selepas pertandingan, Rafael diwawancara. Dia ditanya mengenai kunci kemenangan Indonesia. Alasannya, hanya kami adalah sebuah tim. Lihatlah semua fans ini, saya pikir ada 5.000, mungkin ada 10.000 fans Indonesia. Kami terus berjuang selama 120 menit, ya itu alasannya, kata Rafael di tayangan televisi. Hadapi Uzbekistan, Indonesia bisa stop rekornya sang pelatih, angkat bicara. Uzbekistan jadi lawan Indonesia di semifinal Piala Asia U23 2024. Pasukan Timur Kapatse selalu menang tanpa kebobolan dari fase grup hingga perempat final. Uzbekistan menutup laga dengan kemenangan 2-0 atas Arab Saudi. Gol dicetak Fusayin Nurchaev dan Umar Ali Rahmon Alif pada masing-masing babak. Uzbekistan bisa jadi lawan yang tangguh buat Indonesia. Bukan apa-apa, mereka tampil terengginas saja dari fase grup. Tergabung di grup D, Uzbekistan keluar sebagai juara grup dengan poin sempurna. Uzbekistan menghajar Malaysia 2-0, Kuwait 5-0, dan Vietnam 3-0. Total sudah 12 gol diciptakan Uzbekistan dari 4 pertandingan yang telah dijalani di Piala Asia U23 2024. Seluruh gol itu dicetak 10 pemain yang berbeda. Tak hanya garang di lini serang, Uzbekistan juga tangguh di sektor belakang. Gawang yang dikawal Abdul Fohid Nematov masih belum bisa dibobol lawan hingga saat ini. Sementara itu, sang pelatih Timur Kapatse menanggapi pertemuan dengan Garuda Muda. Kami fokus pada pertandingan hari ini, tapi kami juga melihat permainan Indonesia, kata Timur Kapatse selaku pelatih Uzbekistan yang dikutip dari Daryo.uz. Timur Kapatse menyebut Indonesia adalah tim yang kuat. Dia akan segera bersiap menganalisa pasukan Sintayong. Sebuah tim yang kuat, mereka menunjukkan kemampuannya dengan menyingkirkan Korea dari turnamen. Kami sekarang mulai mempersiapkan pertandingan semifinal, sambungnya.
Media Malaysia bangga timnas Indonesia bungkam Korea Selatan dan soroti supporter. Pencapaian luar biasa skuad Garuda Muda mendapat sorotan dari banyak pihak, termasuk negara tetangga Malaysia. Salah satu akun media sosial asal Malaysia, @ekor_harimau_malaya, mengunggah sebuah postingan berbunyi apresiasi untuk timnas Indonesia U23. Mereka ikut bangga dengan pencapaian Marcelino Ferdinand dan rekan-rekan. Berbagai komentar positif juga terlihat dari masyarakat Malaysia lain atas lolosnya timnas Indonesia ke semifinal Piala Asia U23 2024. Beberapa dari mereka bahkan mengaku rela menahan kantuk demi ikut menyaksikan pertandingan tersebut. Di sisi lain, media asing ikut soroti supporter fanatik timnas Indonesia U23 di Qatar. Bahkan tidak sedikit yang menyebut kota Doha di Qatar adalah mini Jakarta. Tanpa seluruh tribun Stadion Abdullah bin Khalifa dipadati oleh para pendukung kedua tim, akan tetapi jika dilihat lebih jelas, warna merah mendominasi hampir keseluruhan tribun. Ya, warna merah ini berasal dari para pendukung timnas Indonesia U23. Ribuan supporter sengaja datang ke Qatar hanya demi menyaksikan dan mendukung anak asuh Sintayong secara langsung. Berdasarkan informasi yang didapat, tiket laga perempat final Piala Asia U23 2024 antara timnas Indonesia U23 versus Korea Selatan ini terjual sangat habis. Usut punya usut, sebagian besar tiket terjual pada para pendukung timnas Indonesia U23. Akibat hal ini, kawasan Stadion Abdullah bin Khalifa benar-benar penuh sesak dengan banyaknya pendukung Indonesia. Melihat hal ini tak ayal, media asing ikut menyoroti fanatisme supporter Indonesia. Media asal Qatar Exports Doha bahkan menyebut Qatar sudah seperti mini Jakarta. Hal ini karena banyaknya pendukung Indonesia yang hadir langsung di stadion seakan ajang Piala Asia ini diselenggarakan di Jakarta. Tidak dapat dimungkiri, memang jika kehadiran langsung supporter di stadion menjadi tambahan semangat bagi para pemain. Teriakan dukungan, yel-yel dan spanduk yang membentang membuat pemain timnas Indonesia U23 semakin tampil percaya diri untuk membalas kepercayaan yang diberikan.